Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Syafizal Radian di React Native ID Channel. Oke, kali ini kita akan membahas tentang React Navigation, yaitu Tab Navigation. Penasaran kan? Yuk, let's play! Oke teman-teman semua, sebelum kita mulai ngoding bareng lagi, yuk kita lihat dulu apa sih itu Tab Navigation. Nah, seperti video saya sebelumnya, itu dijelaskan bahwa untuk platform website, bagaimana sih cara menghubungkan antara satu page dengan page yang lainnya. Nah, bisa dilihat di sini, jika misalnya ada halaman google.com, jika kita ingin pindah ke page lain, itu biasanya dia di belakangnya slashnya beda, misalnya google.com/a. Jadi dia ke halaman A. Jika kita ingin pindah ke halaman lain, dia akan google.com/b. Setiap masing-masing page itu akan memiliki URL yang berbeda. Nah, bagaimana dengan di apps? Nah, di apps ini berbeda karena apps tidak memiliki URL seperti di website. Nah, oleh karena itu, di apps dia menggunakan yang namanya navigation. Nah, di mana navigation ini fungsinya sama seperti URL, jadi dia agar bisa berpindah-pindah dari satu screen ke screen lainnya. Berbeda dengan di website yang menggunakan URL, maka di apps ini menggunakan navigation. Nah, navigation sendiri itu ada bermacam-macam. Ada yang stack, ada yang tabs, drawer, deep linking, segala macam. Nah, di video saya yang sebelumnya sudah saya jelaskan tentang stack navigation. Bagaimana cara instalasi dan menggunakan. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang tabs. Bedanya adalah tabs ini rata-rata ada di halaman utama, halaman pertama dari suatu apps. Dia berada di bawah. Dia biasanya ada sekitar 4, ada 5 menu di bawah sini. Begitu kita klik misalnya ke setting, dia akan ke halaman setting. Begitu kita klik ke home, dia akan ke halaman home. Jadi tabs itu seperti itu. Dia berada posisinya di bawah suatu page utama biasanya. Oke, contohnya adalah sebagai berikut. Tab navigation. Nah, hampir semua aplikasi dia pasti menggunakan tab navigation karena tab navigation ini memang ciri khas dari apps native gitu ya. Jadi dia rata-rata di bawah ada menu-menu seperti ini. Misalnya di paling kiri rata-rata dia home atau beranda. Yang gambarnya paling kiri ini ada home. Yang di kanan itu rata-rata profile atau setting. Dan yang di tengah-tengah ini bisa bermacam-macam. Jadi seperti itu. Nah, misalnya nih kita akan klik setting, yang di sini dia akan ke halaman setting. Jika kita akan klik message, dia akan masuk ke halaman message. Jadi seperti itu. Itu adalah tab navigation. Nah, sampai sini teman-teman paham kan apa itu tab navigation? Nah, sekarang kita akan coba untuk menggunakannya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke website dari React Navigation, yaitu di reactnavigation.org. Kita masuk ke menu docs di sini. Nah, seperti video saya sebelumnya tentang stack navigation, untuk melakukan starting menggunakan React Navigation itu ada dua cara, yaitu npm install React Navigation/native dan dependensinya. Di sini ada dua dependensi, yaitu React Native Screen dan React Native Save Area Context. Nah, jika teman-teman sebelumnya sudah menggunakan stack navigation, maka langkah ini tidak diperlukan. Nah, langkah ini diperlukan jika pertama kali teman-teman menggunakan React Navigation. Nah, di sini akan saya coba ulang lagi dari bagaimana cara menginstal React Navigation. Nah, kita coba di sini langsung copy. Untuk melakukan instalasi React Navigation-nya, kita tinggal copy ke folder di mana aplikasi kita berada. Nah, di sini kita tinggal paste. Kemudian kita tunggu. Setelah kita melakukan instalasi React Navigation-nya, kita ke langkah kedua, yaitu melakukan instalasi dependensinya, yaitu React Native Screen dan React Native Save Area Context. Di sini kita tinggal copy. Kemudian setelah selesai tadi React Navigation, kita install untuk dependensinya. Setelah selesai, kita ke menu tab navigation di bawah sini. Ada menu tab navigation. Di sini cuma satu kali melakukan instalasi, sama seperti stack navigation. Kalau di stack navigation dia
React Native /native stack. Nah, sedangkan di tab navigation dia React Navigation /bottom tabs. Jadi seperti itu bedanya. Kita perlu lakukan instalasi untuk bottom tabs. Oke, kita copy juga ke terminal. Kita tunggu sampai selesai. Nah, oke teman-teman, sudah selesai. Langkah selanjutnya kita coba langsung ke script yang digunakan. Di sini bisa dilihat di bawahnya ada contohnya. Di sini kita tinggal membuat dulu mendefinisikan tentang tabnya. Constanta tab sama dengan create bottom tab navigator. Di sini kita akan melakukan creating dari bottom tab. Nah, di sini saya sudah ada script yang sebelumnya yang stack navigation. Di sini ada constanta stack untuk membuat stack navigation, dan di bawahnya sini saya taruh untuk tabnya create bottom tab navigator. Di sini sama persis sintaksnya, cuman bedanya satunya stack, satunya tab. Nah, di sini jangan lupa juga create bottom tab navigator kita lakukan import create bottom tab navigator. Nah, di sini kita import, oke, kita save. Nah, kemudian setelah itu kita tinggal copy tab navigatornya di sini. Ya, ada di sini. Nah, coba stack navigationnya kita hapus dulu. Kita komen dulu ya. Di sini kita komen. Kita ganti dengan tab navigator. Coba setting screen. Di sini setting screen. Di sini saya sudah membuat batch setting screen. Coba di sini saya panggil untuk setting screen. Nah, oke teman-teman. Di sini saya sudah membuat tab navigator di mana ada dua page, yaitu home screen dan setting screen. Nah, di sini saya sudah memanggil halaman home screen dan setting screen. Nah, coba kita save. Nah, di sini dia sudah ada dua page, yaitu home dan setting screen. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat tab navigator. Oh yeah. Di tab navigator semudah itu. Caranya hanya kita membuat create bottom tab navigator, kemudian di bawahnya kita akan memasukkan tab navigator, kemudian di sini adalah tab screen-nya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana jika misalnya kita menggabungkan antara tab navigator dengan stack navigator? Nah, di sini kita tinggal membuat dua komponen. Nah, di sini kita coba komponen ini kita copas. Kita masukkan di paling bawah. Nah, di sini kita hapus karena kita buat komponen yang pertama hanya stack. Ini kita uncomment. Nah, di sini kita buang dulu defaultnya karena defaultnya sudah digunakan di stack. Nah, di sini kita buat misalnya komponen tab 1. Nah, caranya adalah menghubungkannya di stack, di halaman home-nya yang sebelumnya kita menuju ke halaman home, ini kita pindah ke tab navigator tadi, komponen tab, yaitu komponennya adalah tab 1. Jadi seperti itu, kemudian kita save. Coba kita running lagi. Sebentar. Di sini dia navigation containernya coba kita hapus karena navigation container hanya dibolehkan satu. Save. Coba kita running lagi. Nah, di sini kita sudah berhasil menggabungkan tab navigator dengan stack navigator. Nah, misalnya kita masuk ke setting, dia akan ke halaman setting. Nah, di sini masih double, ada header dari si stack dan si tab. Nah, kita tinggal hilangkan salah satu. Misalnya kita ingin menghilangkan yang di stack navigator, coba kita hilangkan. Di sini tinggal option sama dengan header shown.
Nah, kita tinggal false. Ini mematikannya seperti ini aja. Show-nya false. Nah, kemudian sudah tidak double. Nah, di sini hanya muncul header dari si tab navigator. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini kita sudah menggunakan dua navigation, yaitu yang pertama tab, kita bisa berpindah-pindah home ke setting. Nah, di sini kita juga menggunakan stack. Misalnya kita klik berita ini, nah dia akan stack ke page detail. Di sini, jika kita back, kita akan kembali ke tab navigator yang home screen ini. Jadi seperti itu menghubungkan antara tab navigation dengan stack navigation. Jadi semudah itu. Coba kita lihat berita lain. Nah, dia pindah ke halaman detail di sini. Jika kita back, maka dia akan kembali lagi ke tab navigator yang home screen. Oke, jadi semudah itu. Nah, jika misalnya kita ingin membuat halaman lagi atau membuat menu lagi selain home dan setting, misalnya kita bikin notifikasi. Misalnya kita buat notification screens.js. Nah, di sini kita tinggal rnf membuat komponen create native function. Nah, di sini kita sudah membuat notification screen. Kita tinggal bikin, misalnya kita isi dengan teks ini adalah notification screens. Nah, kemudian kita tinggal daftarkan notification screen ini di tab navigation. Misalnya kita taruh di tengah-tengah antara home dan setting, kita tinggal copas aja. Kemudian kita namakan dengan nama notification. Nah, di sini kita tinggal memanggil page tersebut yaitu notification screen. Nah, ini. Di sini otomatis di atasnya akan mengimport notification screen dari file tersebut. Oke, kita tinggal lihat di sini. Nah, di sini ada 3. Sudah mulai ada home, notification, dan setting. Oke, jadi semudah itu untuk membuat tab navigation. Coba kita klik, dia akan ke setting. Jika kita klik notification, dia akan masuk ke screen notification. Jadi seperti itu. Nah, ini kenapa tanda tanya? Karena di sini kita belum melakukan import icon. Nah, kita bisa merubah icon ini sesuai dengan icon yang kita inginkan. Nah, bagaimana jika kita ingin merubah logo dari atau icon dari tab navigation? Itu mungkin akan saya jelaskan di video saya yang berikutnya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini. Jika teman-teman masih bingung, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Dan yang pasti, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan bunyikan lonceng agar saya bisa membahas React Native lebih banyak lagi. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini dan bye.